Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang terkenal sebagai kota lumbung padi dengan jumlah penduduknya 2,2 juta jiwa yang diantaranya berprofesi sebagai petani. Tak hanya dikenal sebagai lumbung padi nasional, tetapi juga terdapat peninggalan purbakala berupa situs peninggalan masa klasik yang banyak tersebar di Kabupaten Karawang. Salah satunya adalah kawasan Batu Jaya. Situs ini dapat dicapai dengan perjalanan darat, yakni dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Situs Purbakala Batu Jaya secara administratif berada di wilayah 2 desa dan kecamatan, yaitu Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Situs Batu Jaya saat ini sudah ter-SK-kan sebagai kawasan cagar budaya dengan nomor 76.M.2019 dengan lahan seluas kurang lebih 337 hektar. Kompleks Percandian Batu Jaya ini itu pertama kali diketahui pada tahun 1984. Itu ketika ada tim survei yang dilakukan oleh jurusan arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada waktu itu, yang kemudian disusul pada tahun berikutnya diadakan penelitian secara intensif, yaitu melalui ekskavasi atau penggalian arkeologi. Penggaliannya sendiri itu baru dimulai pada tahun 1985. Kompleks Percandian Batu Jaya adalah suatu kompleks sisa-sisa dari percandian Buddha kuno. Situs ini disebut percandian karena terdiri dari sekumpulan candi yang tersebar di beberapa titik, di antaranya Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Nah, kompleks percandian ini ya semuanya berjumlah sekitar 40-an, tapi baru beberapa saja yang dapat digali secara tuntas, di antaranya Candi Jiwa atau Candi Segaran 1 dan Candi Blandongan atau Candi Segaran 5. Dan ternyata candi ini terbuat dari bata, bukan dari batu. Nah, sebetulnya kompleks percandian ini berdiri di atas lapisan tua yang sudah ada sebelumnya, yaitu lapisan zaman prasejarah. Di atas lapisan prasejarah inilah kita menemukan lapisan budaya baru yang dinamakan lapisan Hindu Buddha. Dan lapisan ini pun di atasnya masih ada lapisan yang sekarang yang sudah menjadi persawahan dan perkampungan. Kawasan Batu Jaya ini merupakan daerah endapan, sehingga kalau kita lihat candi yang ada di sana atau tinggalan yang ada di sana itu berada di bawah permukaan tanah. Jadi ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pelestarian ke depan. Nah, ini perlu sinergi bersama dengan segenap unsur pelestarian, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, atau segenap komponen yang terkait dengan pelestarian cagar budaya di kawasan Batu Jaya ini. Ini berarti ke depan ini akan menjadi perhatian, karena setelah menjadi kawasan tentu perlu pengembangan ke depan. Nah, kelihatannya kalau kita lihat di sana juga, meskipun secara langsung belum maksimal ada kelihatan pengembangan, tapi masyarakat sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha di sekitar kawasan cagar budaya Batu Jaya ini. Kompleks percandian ini ternyata memiliki ciri keagamaan yang bersifat Buddha. Nah, ini ditunjukkan oleh adanya tulisan-tulisan prasasti-prasasti itu yang isinya merupakan ya ajaran-ajaran kebudayaan tentang Dharma. Jadi ajaran Buddha tentang Dharma itulah yang dituliskan, digoreskan pada prasasti-prasasti itu. Dan bahkan hal ini juga diperkuat oleh temuan adanya votive tablets atau benda yang terbuat dari tanah liat yang merupakan
benda-benda yang dipakai dalam upacara-upacara kebudayaan. Dan candi-candi bata ini dalam dunia arkeologi dan dunia arsitektur percandian itu dianggap sebagai candi-candi yang berasal dari masa akhir zaman Hindu-Buddha atau dari zaman klasik. Sedangkan candi-candi yang tua itu umumnya dibuat dengan menggunakan bahan bangunan berupa batu. Dan berdasarkan pertanggalan karbon yang diperoleh melalui analisis radioaktif yaitu isotop karbon 14 yang ada pada arang kulit padi yang terbakar yang ditemukan di dalam bata-bata candi itu menunjukkan pertanggalan dari abad ke-6, itu dari tahun 500-an. Bahkan ada juga hasil pertanggalan ini dari masa-masa sekitar abad 9 ke 10. Nah, sehingga ada dua masa percandian di sini, itu masa awal percandian, itu fase pertama, fase pembangunan abad ke-5 dan ke-6 sampai abad ke-7, dan fase yang akhirnya itu 9-10 itu masa pembangunan kembali, pemugaran dan sebagainya. Dengan demikian maka teori yang menganggap candi yang tua terbuat dari batu, yang muda terbuat dari bata, seperti pada zaman Majapahit itu sudah tidak bisa dipegang lagi sekarang dengan ditemukannya kompleks percandian Batu Jaya yang berasal dari masa Tarumanegara sudah menggunakan bata. Candi Segaran atau Candi Jiwa ini denahnya berbentuk segi empat. Nah, tetapi ini candi tidak mempunyai tangga naik seperti lazimnya candi-candi. Ya, kita sekarang berada di Candi Segaran 5 atau Candi Blandongan. Candi ini mempunyai denah segi empat, tetapi di sisi-sisinya, di keempat sisinya itu ada tangga naik seperti ini. Dan dinding-dindingnya pada umumnya sama seperti candi yang lain. Itu ada susunan pelipit, bingkai atau pelipit yang disebut pelipit setengah lingkaran, ada pelipit rata. Tetapi juga di sini nampak ada pelipit yang dinamakan pelipit bergerigi. Ada bagian yang tidak dipugar pada zaman sekarang kita pemugaran ini, itu bagian ini. Seolah ada struktur di dalam struktur. Nah, sebetulnya ini ada seperti kita lihat di tempat lain, di sisi lain. Ada, ini berbentuk utuh, berbentuk kotak, menutup ini. Jadi rupanya dulu ada candi yang lebih tua dari yang sekarang ini, yang sudah rusak, yang pada bagian kakinya candi ini, bagian kaki candi ini mempunyai hiasan seperti ini, yang kemudian karena rusak ditutup, dipugar pada zaman dulunya. Nah, di sini ada yang kelihatan pada dinding kaki ini, lepak dan lapisan yang menutupi bata yang disebut wajralepa atau stuko. Dalam istilah Eropa, menurut Itali itu dinamakan lapisan stuko karena dibuat dari bahan kapur yang istilah ini disebut stuko.